kunjungan Anies Baswedan ke Sulawesi Tengah disambut ribuan orang. Salah satu kunjungannya adalah di Gala Dinner Kahmi yang akan melaksanakan musyawarah nasional ke-11 di Palu. Apakah ini menjadi momentum untuk menentukan Anies Baswedan sebagai calon presiden di organisasi tersebut, atau sebatas ya ketemu teman-teman kolega yang kemarin? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kahmi, Korps Alumni HMI, melaksanakan Munas di Palu, Sulawesi Tengah, dan Gala Dinner atau pra-pembukaan dilaksanakan di Western, sebuah hotel di Palu, dan dihadiri oleh beberapa tokoh. Ada Pak Anies Baswedan, Pak Yusuf Kala, dan lain sebagainya. Kesempatan ini kita membahas bagaimana tentang Mas Anies di Gala Dinner tersebut. Pertama, kita melihat Anies Baswedan menghadiri Gala Dinner Munas ke-11 Kahmi. Itu adalah di Metro TV, yang metrotvnews.com, yang disitu digambarkan selain Gala Dinner memang juga menghadiri berbagai kegiatan di Sulawesi Tengah dan disambut meriah oleh ribuan warga. Dalam agenda kali ini melakukan ziarah ke makam guru tua ulama besar Habib Said Idrus bin Syaib Al-Jufri hingga orasi kebangsaan. Nah, itu yang merupakan kegiatannya Mas Anies. Kemudian kedua kita lihat ini koran lokal atau media lokal, harian merapi.com. Anies Baswedan jadi bintang dalam Gala Dinner Munas ke-11 Kahmi di Palu. Selanjutnya kita juga membaca di KPA News, demi keadilan dan kebahagiaan. Teriakan Anies Presiden bergema di acara Gala Dinner Munas ke-11 Kahmi di Palu. Ini kok sudah serius padahal pendaftarannya Capres belum. Selanjutnya kita juga di Gema, maksudnya KPA News, orasi kebangsaan Gala Dinner Kahmi, Capres Nasdem Anies tekankan ilmu pengetahuan, etos kerja, dan etika. Ayo pilih yang mana? Apakah pilih yang pertama, kedua, atau oke, kita pilih yang dari orasi kebangsaan Gala Dinner Kahmi, Capres Nasdem Anies tekankan ilmu pengetahuan, etos kerja, dan etika. Di sini sepertinya tidak membahas tentang politik. Ayo kita bahas. Sulawesi Tengah, calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan menghadiri sekaligus memberikan orasi kebangsaan pada Gala Dinner Kahmi di Hotel Best Western, Palu, Sulawesi Tengah pada tadi malam. Kegiatan sampingan dari Munas ke-11 Kahmi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Prof. Mahfud MD, dan Wapres ke-6 dan Wapres ke-10, maksudnya Pak Yusuf Kala. Jadi ada 3 kunci magnet. Nanti kita bahas untuk Pak JK dan Pak Mahfud. Sekarang tentang Mas Anies Baswedan. Dalam sambutannya, Anies mengawali bahwa Kahmi memiliki jejaring dan ikatan persaudaraan yang kuat. Maka dari itu Kahmi perlu meluruskan dan meningkatkan peran kecendekiawanan untuk memajukan bangsa, negara, dan umat. Ketika berbicara Kahmi, kita bicara HMI yang telah lintas generasi. Memang ada ikatan persaudaraan yang luar biasa kuat, dan ini dibangun oleh semangat ketika mahasiswa memikirkan bangsanya, negerinya, dan umatnya. Kita semua tumbuh besar dalam tradisi intelektual, tukar pikiran, dan itu bagian dari pengalaman kita itu di depan forum alumni HMI. Menurut saya salah satu hal penting di Kahmi adalah bagaimana peran kecendekiawanan Kahmi kembali ditingkatkan. Ini tanggung jawab kita yang besar.
Para peran cendekiawan yang tergabung dalam KHMI maupun HMI ini perlu karena seluruh kader telah merasakan pendidikan sebagai eskalator sosial ekonomi. Bagaimana kita semua rasakan keterdidikan luar biasa, dan ini organisasi yang berisikan orang-orang yang sudah menikmati pendidikan tinggi sebagai eskalator sosial ekonomi dan kemudian punya peran besar di Republik ini. Kita rasakan manfaat pendidikan. Luar biasa. Lebih lanjut, Anies menekankan 3 hal yang harus dipegang oleh para kader KHMI, HMI, yaitu guna ikut memberikan kontribusi bangsa. Pertama, menempatkan ilmu pengetahuan sebagai kompas dalam merencanakan, melaksanakan, menerjemahkan rencana memajukan bangsa. Berdasarkan pengalaman di Jakarta kemarin, pemimpin politik yang tak berpegang pada ilmu pengetahuan maka akan terjerembab pada permasalahan COVID. Kami di Jakarta senantiasa mendengarkan pendapat berbagai ahli dan pakar, mengedepankan ilmu pengetahuan dan juga transparan. Hal tersebut membentuk trust dari masyarakat. Mengedepankan ilmu pengetahuan dengan trust dan kepercayaan, maka transaksi harga ongkos transaksi itu turun. Ini masih panjang. Kemudian kedua adalah etos kerja, kemajuan untuk kerja keras, dan kita lihat KHMI telah lama melakukannya. Dan kemudian yang ketiga adalah tentang etika. Bagaimana etika publik juga bukan soal benar hukum saja, tapi patut atau tidak. KHMI punya pengalaman banyak dalam menjaga etika ini. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Mas Anies Baswedan pada waktu gala dinner. Di situ ada Prof. Mahfud MD, ada Pak Yusuf Kalla, orang-orang atau tokoh-tokoh KHMI yang hebat. Prof. Mahfud MD itu pernah menjadi presidium Majelis Nasional KHMI juga sebelumnya. Dan Pak Yusuf Kalla ya kayak itu, maksudnya mulai mahasiswa sampai hari ini masih terlibat dalam proses membangun bangsa melalui KHMI. Pecinta masa depan negeri. Itulah Mas Anies Baswedan. Kalau kalian tadi kan ada teriakan bergema, teriakan Anies Presiden, tapi hal itu tidak direspon oleh Mas Anies Baswedan, karena Mas Anies Baswedan itu bukan menjadi hal utama. Yang paling penting bagaimana ketika Mas Anies Baswedan menjadi tokoh, menjadi sudut utama, poin utama pandangan dari seluruh alumni HMI di Palu ini, menampilkan 3 hal tadi. Tekankan ilmu pengetahuan, etos kerja, dan etika. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga melihat dari situ, maka ya wilayah capres ataupun calon presiden atau bukan, maksudnya proses politik yang ada itu ya tetap berjalan. Tapi pada kesempatan tadi malam itu temanya fokus bagaimana membangun bangsa melalui korps alumni HMI. Itu yang menjadi penekanan, sehingga jangan sampai diintervensi terkait dengan dinamika politik yang ada. Bahwa di satu sisi Mas Anies ke Palu disambut oleh warga Sulawesi Tengah, meskipun tujuan selain ke Munas KHMI ya, ke Habib, maksudnya ziarah ke makam Habib, tapi selanjutnya masyarakat tanpa diundang itu luar biasa menyambutnya, antusias untuk ya cukup menyapa atau minimal tahu ada Pak Anies Baswedan ke Palu, dan itu dielu-elukan oleh seluruh masyarakat Palu, Sulawesi Tengah. Di situ juga tidak berbicara capres ataupun capres-capres intinya, tapi bagaimana sebuah silaturahmi yang bagus untuk ziarah ke makam guru tua, yaitu Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri, itu selanjutnya bisa perjalanannya dengan khusyuk, dengan maksimal. Jadi sekali lagi tidak ngomong capres, tapi masyarakat aja antusias untuk meresponnya,
mengeluh-elukan, dan Mas Anies ya merespon masyarakat tersebut. Itu yang terjadi di Palu kemarin. Dan pada malamnya ketika gala dinner, ketika diteriakan Anies Presiden di forum Kahmi, Mas Anies pun juga tidak merespon seperti orang yang bingung atau yang salah tingkah begitu. Tapi bagaimana Mas Anies menampilkan ilmu pengetahuan, etos kerja, dan etika yang secara tidak langsung seseorang pemimpin, siapapun pemimpinnya, pada posisi taruhlah presiden, gubernur, wali kota, bupati, kepala desa, ataupun pimpinan di level manapun, ketika menampilkan tiga hal tersebut maka aman. Tidak bingung pertama untuk menghadirkan sebuah kebijakan yang paling cocok, paling tepat dengan yang menjadi keputusan tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa masyarakat yang dipimpinnya juga mempunyai etos kerja yang bagus. Jadi tidak sebatas kalau konsep tempo dulu itu kan bantuan-bantuan yang dari pemerintah sering menghambat bagaimana etos kerja itu hadir. Dengan etos kerja ditampilkan, bagaimana masyarakat kita Indonesia melalui forum Munas Kahmi itu bisa hadir yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah tentang etika. Tidak cukup hanya salah atau benar menurut hukum. Jadi tidak cukup ngomong hitam dan putih. Apakah secara etika hal itu manusia menganggap boleh atau tidak, atau perkenan atau tidak, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi Munas Kahmi pada waktu gala dinner itu menjadi lebih meriah, sangat meriah karena suasana yang bertemu antara para kader HMI seluruh Indonesia dengan minimal 3 tokoh nasional yang pada kesempatan ini di 3 tempat yang berbeda. Prof. Mahfud MD menjadi bagian dari pemerintah, maksudnya salah satu menteri di Menko Polhukam, menterinya Pak Jokowi, penguasa atau pemerintah penguasa. Pak Yusuf Kalla adalah 2 kali wakil presiden, dulu pernah menjadi bagian dari penguasa dahulu, sekarang menjadi yang berbeda. Ya sedikit banyak kita tahu bahwa Pak Yusuf Kalla memberikan masukan-masukan yang sangat kritis. Dan yang ketiga, Mas Anies Baswedan yang kemarin menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan pada kesempatan ini semenjak pertengahan Oktober kemarin sudah menjadi orang bebas biasa seperti sedia kala. Namun keuntungannya bisa menyapa seluruh rakyat tanpa ada label negatif. Karena kemarin itu kan kalau menyapa seperti acara di Palu kemarin, misalkan hadir di ziarah wali di guru tua Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, itu pasti dimaknai negatif. Oh ini kampanye, ini. Padahal sebetulnya siapapun kalau melihat seorang tokoh agama karismatik, maka sangat berkeinginan bagaimana bisa hormat, bisa mendoakan beliau, sehingga secara tidak langsung memerintahkan kepada sang yang mendoakan untuk bisa meniru sang panutan tersebut. Semoga ini bisa menjadi sesuatu bagi kita bersama. Di satu sisi perjalanan calon presiden oleh teman-teman partai politik biar berjalan, tetapi di satu sisi membangun kebangsaan keindonesiaan dengan jalur lain tetap harus kita hormati. Salah satunya adalah hadirnya Mas Anies Baswedan di gala dinner, dan di situ titik bertemu dengan Mas Anies dengan Pak Prof. Mahfud MD yang menjadi wakil dari penguasa, dan Pak Yusuf Kalla yang pernah menjadi penguasa, dan menjadi sesuatu bagi negeri ini. Indahnya negeri ini dengan tokoh-tokoh hebat tersebut. Yang lebih penting, bagaimana pesannya Mas Anies Baswedan, tekankan ilmu pengetahuan,
etos kerja dan etika menjadi sesuatu bagi kita bersama dalam membangun negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.